together stronger. Selamat pagi Pak Dekan, selamat datang di podcast kita. Ya, selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya. kesempatan luar biasa sekali Bapak Dekan kita datang di podcast kita sebagai narasumber karena memang kemarin saya mendengar berita-berita burung yang berkicauan di luar sana. Feby mendapatkan juara yang banyak sekali. Ya, Pak. bukan berita burung ya, tetapi memang Sudah pasti ya Pak. sudah pasti ya. Itu Ada sudah buktinya ya, Pak, ada ya, bukti, di ada depan? 4 piala ya penghargaan. Tentu ini adalah hasil kerja keras kita bersama, bukan kerja keras dekan, tetapi seluruhnya. Mulai dari DT itu dosen yang mendapatkan tugas tambahan, ada dekan, ada wakil dekan, kemudian ada jurusan, kaprodi, sekprodi. Nah itu masuk ke dalam konteks DT. Kemudian ada juga yang dosen ya. Kemudian ada mahasiswa, ada tendik, semua itu menjadi satu. Tidak bisa kemudian kita akan berhasil tanpa ada kerja bersama, kerja yang solid. Maka kerja bersama, kerja yang solid itulah yang kemudian bisa meraih prestasi. Buktinya seperti ini Nah, ya Pak. buktinya ini Jadi seperti ini untuk selamat ya. untuk seluruh warga Feby ya Pak ya? Ya, selamat ya, tentu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen, mulai dari DT, DS, tendik, mahasiswa, karena bagaimanapun anak-anak kita luar biasa ini. Jadi baik itu mahasiswa asing maupun mahasiswa dari dalam negeri ya, karena kita kan punya mahasiswa asing. Makanya wajar kalau kemudian kami juga mendapatkan Juara Iya. satu. Pak. juara Ya. satu Sekalian mengulik ini mahasiswa Pak. ya Apa asing ini, Pak? terbanyak itu ya. Jadinya apa Ya. ini Pak? Penghargaannya kemarin ada 4 ini penghargaannya Iya. apa aja? Mungkin kita bisa tanya aja yang paling besar ini Bu, Iya. yang tadi dibahas ini kan. Ya, mahasiswa asing. Mahasiswa Kita asing. alhamdulillah juga dalam beberapa tahun terakhir ini mahasiswa kita meningkat di mahasiswa asingnya ya, mahasiswa asing. Nah, di kemarin ini ada 11 mahasiswa asing mulai dari S1, S2, S3 itu semua sama-sama ada. Di Feby ya Pak? Di Feby, 11 mahasiswa asing. bukan di mana ya, tapi di Feby. Di Feby. Tapi luar biasa sekali loh Pak. Iya, Memang iya. saya lihat baik di S1, S2 maupun S3, saya lihat oh ternyata Magister Ekonomi Syariah gitu ya Pak ya. Iya, Ada iya. dari lingkup Feby gitu, luar biasa Iya, sekali. Itu iya. kok bisa itu Pak dapat mahasiswa segitu banyaknya? Tentu pertama karena kebijakan dari rektor ya, kebijakan universitas, ada namanya resolusi WINSA ya di tahun pertama, kemudian tahun kedua itu ada Trisula WINSA ya. Jadi ada 3 aras kebijakan rektor yang ini mesti dan wajib ya, wajib diikuti oleh seluruh fakultas. Nah, salah satu di antaranya adalah tentang internasionalisasi. Nah, ketika kemudian ada internasionalisasi, maka ada keharusan bagi melakukan cascading ya, sehingga dari kebijakan rektor diturunkan dalam kebijakan dekan ya. Termasuk salah satu di antaranya kenapa kemudian banyak mahasiswa asing berdatangan itu, salah satu di antaranya juga ada kelas internasional. Kami siapkan kelas internasional. Nah, apakah kemudian semua mereka ke kelas internasional? Tidak. Ada seleksinya ya Pak? Ada seleksi, jadi tidak semua ke kelas internasional. Kalau kemudian misalnya dengan yang di kelas internasional itu ekonomi syariah misalnya lebih banyak, wajar karena memang ada kelas internasional. Tapi tidak menafikan dengan kelas-kelas reguler S1, S2, S3. Nah, ini yang bagi kami fakultas sangat mengharap, terutama terkait dengan kenapa kemudian mahasiswa asing juga banyak. Di tahun 2024 itu ada namanya WINSAS scholarship ya. Oh iya. Ada WINSA scholarship, jadi ada beasiswa walaupun mungkin tidak free total ya, tetapi paling tidak di UKT-nya itu UKT terendah, kemudian di sana juga lembaga universitas menyediakan paket
untuk akomodasi penginapan ya, jadi stay di kampus, ada free charge. Oh, berarti mahasiswa Ya. asing itu free tinggal di asrama ya, Pak? Di asrama selama Disediakan gitu ya? Disediakan 1 ya, Pak, tahun ya? disediakan Itu ya. free semuanya, Pak. Pertama di UKT-nya kan UKT terendah. Betul. Kalau UKT terendah berarti kan 0 sampai 400 betul, ya. betul. Ya bayangkan kalau anggaplah saya kalau misalkan di luar negeri kan harus bayar banyak ya. Betul. Jadi harus mengeluarkan sekian, tidak cukup. Anggap per bulan itu 10 juta nggak cukup, Tidak nggak cukup. Tetapi di kami malah diapresiasi bahwa ada karpet merah bagi mahasiswa asing untuk paling tidak Nah, kenapa kemudian ada ini ya? Ini kan sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa asing ya, bukan hanya untuk mahasiswa asing. Ada proporsi yang diberikan ya. Jadi ada mahasiswa dalam negeri pun juga ada karpet merah. Kenapa? Dari 5 pilar rektor. 5 pilar rektor itu kan ada propur universitas dia yang punya kepedulian bagi masyarakat yang menengah ke bawah, bahkan yang tidak mampu. Ada karpet merah di situ. Karpet merah dalam kaitan dengan beasiswa itu. Nah, tidak lagi hanya bagi calon mahasiswa dalam negeri, tetapi juga mahasiswa asing. Nah, karena ini pembahasannya sekarang ke persoalan mahasiswa asing, maka saya kupas terkait dengan persoalan mahasiswa asing ya. Itu hal-hal itu yang menstimulasi gitu ya, membuat jadinya keinginan mereka untuk kuliah di sini jadi lebih besar. Itu salah satunya. Ya, Saya salah pikir satunya. bukan hanya itu ya, itu salah satu di antara yang kemudian memotivasi mereka. Salah satunya. Sebenarnya kan tidak hanya sekarang, sejak dulu juga di mahasiswa luar itu berdatangan, apalagi kalau kemudian diberi semacam karpet merah itu berupa masuk. Tapi apakah kemudian mereka hanya gelundung? Tidak. Iya. Seleksinya ketat. Iya. Betul, Pak. Kemarin kita podcast dengan Bomodu bilang katanya sudah membicarakan, sudah memberitahu kepada teman-teman Afrika, tapi ternyata mereka tidak lolos, Pak. Berarti ada seleksi ketat ya, Pak? Seleksinya ketat. Untuk masuk UNSA Seleksinya ya? ketat. Lebih dari 200, mungkin 300-an ya yang kemudian mendaftar, tapi yang diterima hanya berapa? Jadi benar-benar yang terbaik. Betul. Jadi bukan hanya kita mengharapkan karena mahasiswa asing, enggak, tapi berkualitas juga ya. Berkualitas, ada persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa asing itu untuk kemudian ya masyarakat asing untuk kemudian bisa diterima sebagai mahasiswa UINSA. Ya termasuk juga FEBI ya. Jadi Termasuk itu yang membuat FEBI. kemarin selamat sekali lagi untuk kita semua dapat penghargaan juara 1 ya, Pak ya. Juara 1 Mahasiswa asing jumlah terbanyak. mahasiswa asing terbanyak di FEBI ya. Di UNSA ya, Pak ya? Di FEBI. Nggak se-UINSA Ini di kan, Pak? FEBI, tapi di tingkat UINSA. UINSA, Nah, Itu luar iya. biasa sekali. Tapi memang kalau dilihat ya, Pak ya, bukan hanya ketertarikan dari mahasiswa asing saja. Jika kita lihat di prodi umum nih, Pak, Ya. manajemen selalu menduduki First place peringkat ya. nomor 1 yang paling banyak peminat. Kalau di prodi agama-agama ada ekonomi syariah yang nomor 1. Itu memang menunjukkan bahwasanya keminatan masyarakat terhadap FEBI itu sangat tinggi ya. Sebenarnya begini, kalau peminat di nasional sudah jelas ya. Iya. Dari seluruhnya, alhamdulillah di FEBI rata peminatnya luar biasa. Bahkan kalau ekonomi syariah itu di tingkat nasional ya, dan tingkat nasional. Kemudian manajemen nggak kekurangan, Iya. malah nolak-nolak gitu ya. Betul, Pak. Sekarang katanya Bu Desi mau Kemudian buka 6 kelas. akuntansi juga begitu ya. Kemudian di ilmu ekonomi semuanya rata, alhamdulillah. Untuk di fakultas ekonomi ya, semua prodi yang ada di fakultas ekonomi itu luar biasa peminatnya. Nah, yang sebentar lagi ini akan hadir. Iya. Nah, sebentar lagi kita akan ada Launching. tamu-tamu kita ya, anak-anak kita yang akan menjadi mahasiswa FEBI. Ini juga ada manajemen industri halal ya, manajemen industri halal, dan ini mungkin termasuk salah satu di antara yang nanti peminatnya juga akan Terbanyak, luar biasa betul. ya, Karena ini luar program biasa. studi terapan ya, Pak ya. Program studi terapan yang ada di Fakultas Ekonomi. Yang banyak diminati ya. sama camaba-camaba yang Ya, ada betul, di betul, UNSA ya, Pak ya. Jadi kalau kita ngomongin jumlah mahasiswa asing ini kan kedepannya akan semakin banyak ya, Pak ya. Kemarin kalau nggak salah manajemen katanya ada rencana gitu ya. Ya, Iya, membuka kelas internasional Iya. katanya. ya Untuk masa depan. saya kok masih sangat yakin bahwa peningkatan tiap tahun untuk mahasiswa internasional itu akan terlihat
akan terlihat meningkat ya. Kenapa? Pertama, dari sisi promosinya, ini bukan promosi sebenarnya ya. Jadi informasi telah tersampaikan kepada dunia luar. Ya, baik melalui website, kemudian melalui platform-platform digital, media sosial, maupun ada kerja kemitraan. Kemitraan dengan dunia luar. Nah, itu tentu itu nanti akan benar-benar akan menarik minat masyarakat internasional untuk bisa masuk ke Fakultas Ekonomi dan Islam ya. Yang tentu mungkin juga ke fakultas-fakultas yang lain ya. Tapi internasionalisasi dari FEBI bukan hanya mendatangkan mahasiswa asing ke Indonesia, tapi juga kemarin kan habis student mobility, Pak. Iya. Kitanya yang ke sana ya, Pak. Iya, kita keluar negeri ya, Pak. Betul. Dan kami memang targetkan di setiap tahun itu ada mahasiswa yang harus berangkat. Nah, dalam tanda kutip tetap harus melalui proses seleksi. Salah satunya ini Mas Kamil dan Mbak Iri, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Saya program dari manajemen, ilmu dari akuntansi. Oh, luar biasa ya anak-anak. Kedepannya semakin banyak ya Pak kesempatannya. Kalau kemarin kan misalnya satu-satu nih per prodi itu dua-dua mungkin. Betul. Bisa kuotanya bisa nambah, betul. Ya. Ini yang ke Iran ini sudah ada juga yang daftar. Tapi ini bukan beasiswa dari FEBI. Bukan kemudian anggaran dari FEBI, tapi dari universitas. Jadi universitas ada student mobility yang keluar, ya ini sudah mulai ke Iran, dan alhamdulillah juga dari Fakultas Ekonomi juga ikut ya, ikut ini juga ya. Kontribusinya bukan hanya ke Malaysia, bukannya ke Iran, tapi memang kemarin juga ada ke Arab, KKN itu Pak, ke Thailand. Luar biasa. Nah, ini sebentar lagi juga tanggal, kalau tidak salah tanggal 11 ya, tanggal 11 sampai tanggal 15 ya, akan kehadiran mahasiswa asing dari mana? Dari Australia, dari Curtin University itu ada sekitar berapa orang itu ya, tapi belum lihat jumlahnya, tapi yang jelas cukup banyak. Dan kenapa kemudian ke FEBI juga, karena di Fakultas Ekonomi itu ada jurusan yang sudah mendesain kaitan dengan desa binaan ya. Iya, Desa betul. binaan. Yang kemarin kita ngobrolin Desa binaan yang kemarin sempat kawan-kawan kita sudah mulai bukan hanya survei, tapi sudah mulai belajar bersama masyarakat itu ya di kalau tidak salah di Pasuruan ya. Di Pasuruan, betul. Di Pasuruan Kemarin itu ya. Desa Kayu Kebek ya Pak ya. Iya. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu pintu untuk menarik minat ya. Selain di situ ada laboratori, kemudian itu pun juga dekat dengan tempat wisata. Jadi miras-mirus ya. Jadi pertama budaya, kemudian wisata. Budaya dan wisata ini digabungkan. Menjadi satu lini. Iya. Dan itu yang menjadi menarik untuk bagi para wisatawan, tapi wisatawan dalam tanda kutip. Iya, akademik ini. Wisatawan yang akademisi. Karena mereka kan dari mahasiswa di Australia yang datang ke kami, melalui kami bekerja sama dengan FEBI untuk bersama-sama belajar menyelam ekonomi desa di itu penawarannya itu belajar tuh nggak hanya di dalam fakultas, tidak ada belajar langsung. Iya, betul ya. Nah, itu tadi kan kita ngobrolin tentang mahasiswa asing. Terus kemudian penghargaan selanjutnya itu ada lagi dari jumlah publikasi dosen ya Pak ya? Sebelum itu ada yang besar apa Bu. Ini ada juara 2 postingan podcast. Podcast. Iya, ini yang luar biasa. Juara kedua postingan ya, podcast terbanyak ini, alhamdulillah ya, kita bersaing dengan sekian banyak unit kerja ya. Bukan hanya fakultas. Iya. Kita banyak dan alhamdulillah. Nah, ini kenapa kemudian ini penting disyukuri ya. Kita tidak boleh jumawa. Karena bagaimanapun keberhasilan itu adalah untuk memicu kita untuk lebih bersemangat lagi. Betul. Nah, ini tidak lagi dalam bentuk bahwa ini capaian sesaat, tidak. Ini memang perlu didesain. Bukan tiba-tiba, tapi memang harus didesain. Dari awal kami memang masuk ke wilayah, semua itu kami bergerak, kami berinovasi,
kami mengembangkan tidak bisa lepas dari kebijakan rektor. Iya, betul. Semua itu kebijakan rektor. Iya. Kebijakan rektor yang kaitan dengan persoalan yang podcast ini itu masuk ke wilayah hilirisasi digital ya. Betul. Hilirisasi digital itu, sehingga di dalam hilirisasi digital ada namanya one day one post. Iya. Betul. One day one post. Maka ini yang menjadi penyemangat kami di fakultas itu untuk mengamankan kebijakan rektor ya, karena penting tidak hanya berkaitan dengan persoalan kegiatan kemahasiswaan, tetapi juga nanti didesain juga ada misalkan ya pemberitaan misalkan ada trending isunya tentang apa misalnya. Iya. Nah, kita dari akademisi Iya. bisa berkontribusi. Iya. Nah, bisa berkontribusi itu. Dan ini luar biasa kebijakan Pak Rektor yang perlu kita bukan mengamankan lagi ya, Iya. perlu Memaksimalkan ya, Pak, ya? memaksimalkan ya, Seluruh sumber daya yang ada. Ya, Ada, karena- sehingga podcast kami menempati itu karena memang dari awal bagaimanapun kita berada di bawah kebijakan rektor, kita mengamankan itu dan alhamdulillah hasilnya podcast kita Dapat termasuk juara dua, postingan betul. podcast yang terbanyak Nah, tapi ini kedua, sekaligus kita ucapkan ya teman-teman, mungkin saya mewakili teman-teman dari Ya, ya. podcast, ucapkan terima kasih juga untuk Pak Dekan. ya. Betul. Selalu mensupport kami. Mensupport kita, mengingatkan kita Iya, itu. jadi saling Sa- mengoreksi. saya gitu ya. malah justru terharu dan saya yang justru mengucapkan terima kasih dengan tim media yang menurut saya luar biasa tangguh ya, selalu terdepan dimanapun ada kegiatan, sampai kemudian saya disindir oleh Pak Rektor di mana ada kegiatan yang diikuti oleh dekan, disitulah adalah tim media gitu ya. Lomba apapun atau kegiatan apapun, maka kemudian di belakangnya adalah ada tim media. Nah, sekarang sudah mulai dikanal lagi ke dalam konteks podcast. Jadi tidak hanya podcast menurut saya ya, tidak hanya podcast ya, banyak hal itu ya. Ya, ya. Nanti kan akan berkembang ke duta misalnya dan lain sebagainya. Tentu duta ya itu menjadi bagian menurut saya itu sangat vital. Jadi kegiatan apapun, program apapun yang dirancang, yang didesain oleh fakultas, oleh prodi, oleh jurusan, oleh laboratorium, maka duta ini harus tahu. Berkontribusi ya Pak ya. Harus tahu. Nah, kalau kemudian misalkan duta tidak tahu, bagaimana kemudian duta sebagai seorang yang penyambung lidah Representatif. kepada masyarakat misalnya, ini menjadi persoalan. Dutanya dipertanyakan. Makanya saya salut ketika kemudian sekarang sudah dibentuk secara formal, ada namanya paguyuban duta FEBI. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Saya benar-benar acungkan jempol ya bagi duta FEBI ini yang selalu terdepan di mana-mana ini dia. Selalu terdepan di Setiap ada mana-mana. kegiatan FEBI, di situ ada duta FEBI ya. Iya, ada kegiatan di universitas, di situ juga ada Ya, duta yang FEBI. dipakai duta FEBI. Nah, iya, jadi duta FEBI ini bukan hanya untuk FEBI, tapi untuk universitas, untuk Indonesia tentu. Ya, karena ini program apapun kan pasti merujuknya ke program yang menguatkan di konteks program Indonesia, gitu ya. Betul. Ya nanti Iya, ya. nextnya kita akan mengundang teman-teman duta dan secara khusus ya ngebicarain lagi Oke. tentang programnya ke depannya. Siap, Untuk siap. Nanti rekrutmennya di Iya. ketentuannya apa aja nanti Iya. akan diulik Bu nanti. Tapi sebelum itu di depan ini ada yang kecil-kecilnya juara 3 dapat 2. Iya, ada jumlah publikasi dosen terbanyak dan satu lagi Akreditasi akreditasi prodi prodi unggul. Oh terbanyak. iya. Oke, yang saya mungkin punya atensi apa kuat ya kaitan soal jumlah publikasi dosen yang terbanyak ketiga ya. Ketiga. Walau ketiga, ya ingat bahwa FEBI ini masih baru ya. Betul. Fakultas Ekonomi dan Islam ini kan juga masih ya kurang lebih sekitar 10 tahunan, 10 10 tahun, tahun. satu dekade, Nah, dengan usia yang masih baru belia ini, tapi kemudian bisa meraih jumlah publikasi terbanyak ketiga, itu prestasi yang luar biasa. Biasa sekali. Saya salut dengan dosen. Tentu tidak bisa kemudian hanya ini murni ya dari semangat kawan-kawan ya dosen, tetapi juga ada kebijakan ya. Kebijakan yang ditetapkan oleh rektor. Jadi ada namanya one semester one article. One semester one article.
Nah, ketika kebijakan ini diluncurkan oleh Pak Rektor, maka kami tentu di internal merespon, bukan hanya merespon baik, tapi justru kita membuat kebijakan di internal. Ya, jadi di rektor kebijakannya iya, kemudian di fakultas juga iya. Nah, ada banyak piranti yang kemudian membuat bagaimana kemudian tidak hanya persoalan kebijakan ya, kebijakan one semester one artikel, tetapi ada piranti lain. Contoh misalkan ada rumah publikasi. Ini bisa jadi rumah publikasi ini di PT KIN itu Surabaya. Bisa jadi ya, saya belum melihat banyak di tempat lain ada rumah publikasi. Jadi rumah publikasi di sana ada satu gedung yang dulu ex rektorat lama ya, gedung rektor lama itu dijadikan sebagai rumah publikasi. Artinya Pak Rektor punya atensi kuat ketika di dalam 5 pilarnya salah satunya adalah Writer University, kampus penulis. Nah, ketika menjadi sebuah kebijakan sebagai kampus penulis misalnya, ada rumah publikasi sebagai piranti pendukungnya misalnya. Nah, itu di tingkat universitas. Nah, ini juga di tingkat fakultas juga ada namanya gugus publikasi. Ya. Betul. Jadi gugus publikasi itu ada dari fakultas, tetapi ditempatkan di dalam satu rumah besar, yaitu di rumah publikasi itu, sehingga nyambung. Ketika gugus publikasi ini juga dia bagaimana kemudian bisa melakukan coaching terhadap dosen, kemudian juga nanti mahasiswa, ada kolaborasi mahasiswa dengan dosen, ada kolaborasi antar mahasiswa, ada kolaborasi antara dosen FEBI dengan dosen luar. Bahkan di tahun 2024 juga ada kolaborasi riset dengan mana itu, dengan USM ya, University Science Malaysia. Itu ada kolaborasi itu di tahun 2024, sehingga kemudian ada riset dan justru outputnya kan ke publikasi. Begitu juga kemudian apakah hanya di USM? Tidak hanya di University Science Malaysia, tetapi juga ada kolaborasi dengan Curtin University. Ya. Nah, ini tentu kemarin juga kami ada tawaran dari tempat lain ya, dari University UiTM, jadi Malaysia ya. Jadi Malaysia itu University Mara ya, Malaysia itu. Nah, itu juga menawarkan mencari MOU-nya sudah ada atau belum. Ternyata sudah ada, dan ini juga mudah-mudahan nanti dalam waktu ya dekat, entah apakah dekatnya dalam tahun ini ataukah tahun depan, tapi yang jelas kami sudah punya program terkait dengan kolaborasi internasional di bidang riset dan publikasi dan di bidang-bidang yang lain. Ya, nah, dalam konteks yang publikasi ini ya tentu tadi kan ada namanya kebijakan one semester one artikel. Ya, yang luar biasa lagi sekarang kan ada mata kuliah publikasi. Iya. Betul. Mata kuliah publikasi itu luar biasa, itu nanti akan Memicu sekali ya, memicu Nambah nanti ya. Winsa penulisnya sangat banyak. Ya, mudah-mudahan nanti begini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Di FEBI ini kan sudah kita dapat ya, yang mana nih yang gitu ya. Yang mana ini ya? Yang publikasi itu ya. Kita memang akui bahwa hari ini berada pada posisi juara 3. Ini menjadi starting point untuk kita mulai bergerak untuk meningkatkan, bukan mempertahankan. Bergerak untuk meningkatkan. Stronger together, stronger.